VOC sebagai sebuah perusahaan multinasional terkaya hingga abad ke-17 akhirnya harus rontok. Perusahaan yang menopang kemakmuran dan kejayaan negeri Belanda itu digerogoti oleh korupsi dan tingginya biaya perang yang terjadi secara terus-menerus akibat perlawanan pribumi di berbagai daerah di Nusantara. Hal tersebut melemahkan Belanda, negeri tempat VOC berasal. Pada Januari 1795, Prancis dengan dipimpin Napoleon Bonaparte menyerbu Belanda dan menaklukkannya. Napoleon segera membubarkan The Herren-17 yang selama ini menguasai VOC dan mengangkat adiknya Louis Napoleon menjadi penguasa Belanda. Kemudian pada tahun 1808, guna mengatur tanah jajahannya di Hindia Belanda, Louis Napoleon mengirim Marskal Herman Willem Daendels ke Batavia. Prancis yang saat itu sedang berperang dengan Inggris akan menyeret tanah Hindia Belanda dalam sengketa tersebut, yang salah satu dampaknya adalah dibakar serta dijarahnya Keraton Kesultanan Yogyakarta oleh bala tentara Inggris dalam geger Spei. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Pada saat Prancis menyerbu Belanda, Raja Belanda Willem V berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. Ia kemudian tinggal di kota kecil di Inggris, Kew. Dari kota pengasingan itu, ia terus memerintah Belanda, termasuk memberi perintah ke pejabat Hindia Belanda agar sebisa mungkin menolak pemerintahan Prancis dan menyerahkan kekuasaan ke tangan Inggris saat pasukan Inggris tiba. Pemerintahan Prancis di Nusantara di bawah Daendels bertahan selama 3 tahun, yakni antara tahun 1808 sampai tahun 1811. Ia kemudian digantikan oleh Jan Willem Janssens. Selama masa pemerintahannya, Daendels membuat serangkaian kebijakan yang menyengsarakan, terutama berkaitan dengan pertanahan. Pribumi banyak kehilangan hak-hak mereka atas tanah. Tanah-tanah milik rakyat direbut secara paksa untuk kemudian disewakan ke perusahaan-perusahaan partikelir, sehingga akhirnya malah rakyat berubah statusnya dari pemilik tanah menjadi buruh tani, buruh industri, maupun buruh perkebunan. Sri Sultan Hamengkubuwono II yang berkuasa kala itu sangat menentang aturan-aturan baru yang diterapkan oleh Daendels. Penentangan ini dijawab dengan mengirim pasukan Belanda ke Yogyakarta guna menekan Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk menyerahkan kekuasaannya pada putra mahkota, Raden Mas Suroyo. Raden Mas Suroyo akhirnya oleh Daendels diangkat menjadi Raja Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono III. Sri Sultan Hamengkubuwono II tetap tinggal di dalam keraton dan memegang segel kerajaan serta kemudian disebut sebagai Sultan Sepuh. Pada bulan Mei 1811, Daendels digantikan posisinya sebagai Gubernur Jenderal oleh Jan Willem Janssens. Hingga akhirnya pada 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Belanda. Batavia dan daerah di sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada tanggal 26 Agustus 1811. Inggris berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda setelah Gubernur Jenderal Janssen menyerah di Tuntang, Semarang. Ditandatanganilah perjanjian Tuntang pada 18 September 1811 yang berisi bahwa Belanda atau Prancis menyerah dan mengakui kekalahan kepada Inggris. Perpindahan kekuasaan ini mengakibatkan Pulau Jawa menjadi bagian dari koloni Inggris yang berpusat di Kalkuta. Gubernur Jenderal Inggris di Kalkuta, Lord Minto, kemudian menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Jawa. Melihat perubahan ini, Sultan Sepuh memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil alih kembali kekuasaan atas Kesultanan Yogyakarta.
Sultan Sepuh atau Sri Sultan Hamengkubuwono II akhirnya bertahta kembali. Inggris di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles berusaha mengambil hati Sultan Hamengkubuwono II atau Sultan Sepuh agar bisa diajak bekerja sama. Raffles misalnya membantu pemberian gaji untuk pejabat lokal, juga mengizinkan rakyat menanam apapun dan bebas menjual hasil panennya. Kebijakan yang tidak dilakukan oleh Daendels sebelumnya. Namun bagi Sultan Hamengkubuwono II, Belanda maupun Inggris sama saja. Mereka sama-sama bangsa asing yang hendak menguasai dan merebut kedaulatan bumi Mataram. Maka dari itu, Sultan Hamengkubuwono II memasang sikap menentang terhadap regulasi apapun yang diterapkan pemerintah pendudukan Inggris. Sikap penentangan dilakukan dengan menghimpun kekuatan secara terang-terangan. Raffles melihat hal tersebut sebagai ancaman dan kemudian mengirim pasukan di bawah pimpinan Kolonel Robert Rollo Gillespie menyerang Yogyakarta. Pada tanggal 17 Juni 1811 malam, pasukan Inggris memasuki Yogyakarta. Namun pasukan Kesultanan Yogyakarta berhasil memukul mundur bala tentara Inggris. Keesokan harinya, Inggris mengirim utusan untuk bernegosiasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Utusan Inggris tersebut meminta Sultan Hamengkubuwono II menyerahkan tahta kembali ke Raden Mas Suroyo atau Sultan Hamengkubuwono III. Jelas permintaan utusan tersebut ditolak oleh Sultan. Bahkan hampir terjadi insiden saling bunuh antara para utusan Raffles dengan para kerabat Sultan. Mau tidak mau, api peperangan pun mulai berkobar. Inggris tidak sendiri, mereka mendapat dukungan pasukan dari Kadipaten Mangkunegaran di Surakarta, salah satu kerajaan kecil pecahan dinasti Mataram. Kadipaten Mangkunegaran memiliki pasukan terlatih standar Eropa, yakni Legiun Mangkunegaran. Selain Mangkunegaran, Inggris juga mendapat dukungan dari dalam keraton sendiri, yakni Pangeran Natakusuma. Pangeran Natakusuma adalah salah satu anak lelaki almarhum Hamengkubuwono I alias Paman Hamengkubuwono II. Pasukan Pangeran Natakusuma menyerbu dari dalam dan mengenakan kain putih yang diikat di lengan kiri sebagai tanda bagi pasukan Inggris agar tidak salah tembak. Pasukan Inggris sendiri berjumlah 1.000 orang, bersenjata lengkap dan modern. Lebih dari separuh pasukan Inggris adalah pasukan Sepoy, yakni pasukan kavaleri yang berasal dari India. Itulah mengapa peristiwa ini kemudian kelak disebut Geger Sepei. Kepungan pasukan Inggris dan sekutunya dibalas dengan tembakan meriam dari dalam keraton Yogyakarta yang menandakan sikap tidak mau kompromi dari Sri Sultan Hamengkubuwono II. Keraton Yogyakarta kala itu adalah benteng pertahanan yang kokoh. Di sekeliling keraton terdapat parit-parit lebar dan dalam dengan jembatan yang bisa diangkat sebagai pintu akses masuknya. Terdapat pula beberapa bastion tebal yang dilengkapi dengan meriam. Tembok-tembok tebal yang mengelilingi halaman-halaman istana dilengkapi dengan prajurit bersenjata. Pintu utama menuju keraton juga dilengkapi dengan 2 baris meriam. Setidaknya ada 17.000 prajurit dan ratusan warga bersenjata tersebar di kampung-kampung mempertahankan wilayah Yogyakarta. Selama 2 hari, yakni sejak tanggal 19 Juni 1812 hingga 20 Juni 1812, benteng keraton Yogyakarta diserang tiada henti oleh gabungan pasukan Inggris, Legiun Mangkunegaran dan pasukan Pangeran Natakusuma. Akhirnya sisi timur laut benteng keraton Yogyakarta berhasil dijebol oleh pasukan Inggris. Sisi ini memang bagian terlemah dari seluruh sisi benteng. Serangan tidak berjalan terlalu lama, hanya beberapa jam saja sudut benteng ini runtuh dengan diawali meledaknya meriam dan gudang mesiu. Sekitar jam 8 pagi, benteng benar-benar jatuh ke tangan pasukan Inggris. Segera setelah benteng ini direbut, pasukan Sepoy mengarahkan seluruh meriam ke arah keraton Yogyakarta. Serangan ini kemudian disusul dengan masuknya pasukan dari arah gerbang atau pelengkung Nirbaya yang berhasil dikuasai. Sri Sultan Hamengkubuwono II kemudian menyerah ketika pasukan Inggris berhasil masuk ke pelataran Sri Manganti. Setelah peristiwa ini, keraton Yogyakarta mengalami kerugian besar. Tidak hanya kekayaan materi yang dijarah, namun juga kekayaan intelektual. Ribuan naskah dari perpustakaan keraton dijarah.
Raffles kemudian memanfaatkan pengetahuan dan wawasan Pangeran Natakusuma di bidang sastra untuk memilah dan menginventarisasi naskah-naskah tersebut sebelum dibawa ke Inggris. Ada 45 manuskrip kuno termasuk naskah pusaka Serat Suryo Rojo yang dijarah oleh Raffles. Ratusan set wayang dan gamelan juga diambil dan benda ini bahkan telah beredar di balai lelang dunia. Selain itu, menurut sejarawan Peter Carey, ada rampasan perang berupa uang sebesar $800.000 dalam bentuk uang emas dan perak. Nilainya saat itu 150.000 pound sterling atau saat ini setara 11,5 juta pound sterling. Jumlahnya bila dikonversi dengan emas setara dengan 350 kg emas. Sementara pihak yang mengaku sebagai keturunan Sultan Hamengkubuwono II mengklaim bahwa emas yang dijarah pasukan Raffles sejumlah 57.000 ton. Atas jasanya pada Inggris, Pangeran Natakusuma diberikan status sebagai Pangeran Merdeka dan memiliki wilayah sendiri. Pangeran Natakusuma diberikan tanah seluas 4.000 cacah yang diambil dari wilayah Yogyakarta dan kemudian memperoleh gelar Pangeran Pakualam I. Wilayahnya setingkat kadipaten dan dinamakan Pakualaman. Sultan Hamengkubuwono II sendiri kemudian diasingkan ke Penang. Pada 1 Agustus 1812, pemerintah Inggris memaksa Keraton Yogyakarta dan Surakarta untuk menandatangani perjanjian yang sangat merugikan bagi bangsawan-bangsawan Jawa. Perjanjian tersebut memangkas kekuatan militer kerajaan sampai sebatas yang diizinkan Inggris. Beberapa wilayah kesultanan seperti Mojokerto, Jipang, dan Grobogan diambil paksa sehingga membuat para pejabat yang memerintah di sana kehilangan jabatan. Pengelolaan cukai jalan dan pasar juga diserahkan kepada Inggris. Ini tidak hanya menghilangkan pendapatan kesultanan dari pungutan pajak, tapi juga membuat perdagangan dikuasai oleh pihak asing. Selain itu, Inggris juga menetapkan bahwa semua orang asing dan orang Jawa yang lahir di wilayah yang telah direbut oleh Inggris berada dalam hukum kolonial. Mereka tidak lagi dapat diadili di bawah hukum Jawa Islam yang berlaku saat itu. Kebijakan-kebijakan Inggris yang kemudian diteruskan oleh Belanda tersebut membuat pergolakan besar dalam masyarakat Jawa. Rasa kecewa yang menumpuk ini kelak berpuncak pada Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang terjadi antara tahun 1825 hingga tahun 1830. Geger Sepehi tidak hanya sebuah sejarah kekalahan yang meruntuhkan kewibawaan orang Jawa Mataram, namun juga merubah tatanan masyarakat Jawa yang terasa hingga hari ini. Demikian sekilas tentang peristiwa Sepehi di Keraton Yogyakarta. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan silahkan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.